Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang managing inventory atau manajemen persediaan. Nah, harapannya teman-teman langsung mencatat dan memahami apa yang kakak sampaikan, sehingga nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup. Nah, yang pertama kita bahasnya dari ABC analisis. Nah, apa itu ABC analisis? Yaitu metode atau cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan on-hand inventory atau persediaan kita itu menjadi 3 klasifikasi, yaitu A, B, dan C. Apa maksudnya mengklasifikasikan menjadi 3? Dan berdasarkan apa kita harus mengklasifikasikan persediaan atau inventory kita? Yang pertama itu grup A. Nah, grup A ini adalah barang-barang yang bisa dibilang cost atau biayanya lebih mahal dan unitnya sedikit. Sedangkan yang B itu rata-rata, harganya rata-rata, dan volume atau kuantitasnya juga rata-rata. Yang C itu harganya lebih murah dan unitnya lebih banyak. Kalau kita gambarkan di dalam grafik, kurvanya seperti ini. Nah, seperti ini adalah kurva atau grafik tabel dari ABC analisis. Kita lihat di sini ya. Kita lihat yang A. Yang A ini tadi adalah harganya lebih mahal dan kuantitasnya lebih sedikit. Ini kan harga nih. Harganya lebih mahal, kuantitasnya sedikit. Yang B rata-rata harganya lumayan dan kuantitasnya juga biasa aja gitu. Yang C itu harganya murah dan kuantitasnya banyak. Jadi, coba kita bayangkan di suatu ruangan gudang atau tempat menyimpan persediaan, kan biasanya orang nyimpannya di gudang ya. Nah, ada satu ruangan dan satu pintu. Pastilah ketika kita punya barang yang mahal dan kuantitinya sedikit, maka kita akan letakkan di tempat terbaik dong, di tempat yang sulit dijangkau, karena harus dijaga baik-baik, karena barangnya mahal dan cuma sedikit. Nah, biasanya yang barang A ini diletakkan paling pojok dan paling jauh dari pintu. Yang barang B itu rata-rata saja setelah barang A. Yang C itu terserah saja, kalaupun di dekat pintu juga nggak apa-apa karena barangnya banyak dan harganya juga. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Teman-teman bisa pause ini untuk catat lebih dahulu untuk memahaminya. Jadi di sini ada 4 kolom. Yang pertama terdiri dari item stock number, atau sebut aja ini namanya, nama produknya atau kodenya. Yang kedua ini persentase dari produknya. Yang ketiga ini unitnya atau volumenya. Yang keempat biaya per unitnya. Kita harus mengalihkan terlebih dahulu kolom 3 dan kolom 4 ya, yaitu volume atau unit dengan biaya per unitnya. Di sini ada 1000 unit dikalikan 90.000 costnya, berarti totalnya yaitu 90.000. Begitu juga 500 dikali ini, 1500 dikali ini, hasilnya segini, dan semuanya ya, semuanya dari atas sampai ke bawah dijumlahkan, dan ini juga dijumlahkan. Nah, setelah kita kalikan semuanya, kita akan dapat nih annual dollar volumenya, totalnya yaitu 232.057 dolar. Selanjutnya yang harus kita cari adalah persentase dari kontribusi item-item ini. Yang pertama, yang ini ya, itemnya 10.286. Itu kan annual dollar volumenya 90.000. Kenapa sih bisa dapat 38,8%? Caranya yaitu dengan membagi 90.000 bagi dengan total dari semuanya. 90.000 dibagi dengan 232.057, hasilnya nanti akan dapat 38,8%. Nah, begitu juga selanjutnya, 77.000 dibagi dengan ini, 26.000 sekian bagi dengan ini, 8.000 sekian juga bagi dengan ini, nanti dapat hasilnya segini. Nanti coba teman-teman cari, coba di post soal ini, terus cari bener nggak sih ini soalnya. Dan persentase itu kan pasti totalnya 100% ya kan. Pastikan perkalian teman-teman tepat dan hasilnya tepat 100%.
setelah kita dapatkan semua persentase per unit, kita akan mengelompokkan ke dalam 3 ini karena dari atas dari awal sudah dikelompokkan ya. Maka kita tinggal melanjutkan. Nah, harusnya misalnya soal teman-teman dapat annual dollar volume-nya itu tidak berurutan dari besar ke yang kecil, maka teman-teman harus mengurutkan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini kan sudah urut terlebih dahulu dari besar sampai yang kecil. Karena apa? Karena nanti kita akan menghitung persentase dan kita akan mengelompokkan ke dalam kelas-kelas. Nah, coba kita lihat di sini 38,8 ditambah 33,2, totalnya 72%. Karena di soal ini dikelompokkan berdua, makanya dijumlahkan berdua. Dalam aturannya adalah ketika persentasenya itu minimal 70%, maaf ya penanya, itu termasuk ke kelas A. Ketika minimal 20% itu akan masuk ke kelas B, dan selebihnya masuk ke kelas C. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, 38, 33 ditambah jadi 72%, otomatis yang berdua ini dia masuk ke kelas A karena dia di atas 70%. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi yang ini. 11,3, 6,4, 5,4. Dijumlahkan dapat 23%. Ketiga-tiganya ini kita masukkan ke level atau kelas B. Nah, yang 37, 0,5, 0,4, 0,2, 0,1 jumlahnya hanya 5%. Maka kita akan kelompokkan ke dalam level grade atau kelas C. Nah, seperti itu teman-teman cara mengurutkannya, cara memasukkan di mana bisa dapat dia posisinya kelas A, kelas B, dan kelas C. Next, kita akan bahas EOQ atau Economic Order Quantity. Nanti di sini ada beberapa rumus yang harus kita ketahui dan pahami. Yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu nih grafik biaya persediaan. Saya akan coba gambarkan. Nah, untuk EOQ ini kita harus mengetahui dengan total biaya berapa kita bisa mengoptimalkan persediaan. Nah, berikut grafik yang telah digambarkan. Nah, seperti ini ya. Garis yang horizontal itu menunjukkan kuantitas. Kalau yang vertikal itu annual cost atau biaya per tahun. Jadi di sini untuk grafik biaya persediaan ada 3 grafik. Yang pertama, yang dari bawah ke atas lurus, itu biaya simpan atau disebut holding cost. Nah, yang ini, yang dari atas selalu nurun ke bawah dengan lengkung, itu biaya pesan atau order cost. Sedangkan yang di atas itu total cost-nya. Nanti kita akan pelajari rumus dari total cost-nya sendiri. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa kita akan mendapatkan biaya berapa, total cost berapa yang lebih optimal dan lebih murah gitu ya. Jadi sebenarnya yang akan menjadi total cost kita adalah ketika bertemunya grafik biaya simpan dengan grafik biaya pesan. Maka ditarik garis ke atas, ditulis dengan QN. Ketika misalkan kita ingin kuantitasnya lebih rendah, kita pakai Q1. Maka kalau kita tarik garis ke atas, ini garis putus-putus, anggap. Kita lihat sendiri kan, di sini akan grafiknya lebih tinggi lagi. Cost-nya tinggi, cuman kuantitasnya rendah. Misalkan gimana kalau kita pakai Q2? Kita tarik garis putus-putus ke atas juga. Sama kasusnya sama Q1. Kuantitasnya banyak, cost-nya juga bertambah. Maka optimalnya adalah ketika kita pesan persediaan di titik bertemunya biaya simpan dan biaya pesan, di titik terbawah kurva TC. Nah, kita lanjutkan. Jadi rumus TC itu adalah TC, total cost, total biaya pesan ditambah total biaya simpan, atau order cost ditambah holding cost. Jadi di sini dirumuskan TC sama dengan D per Q kali S ditambah Q per 2 kali H. D ini apa? D ini demand atau kebutuhan kita
per tahun. Q itu kuantitas pembelian barang. S itu setup cost. Setup cost ini yaitu biaya tiap kali pesan. Lalu holding cost itu biaya simpan per unit dan itu dihitung per tahun. Lalu kita lanjut kepada EOQ ya. EOQ ini adalah model persediaan atau salah satu model persediaan yang tujuannya itu meminimumkan biaya untuk persediaannya sendiri. Nah, EOQ ini biasanya dilambangkan juga dengan Q bintang. Q bintang ya. Rumusnya adalah akar dari 2DS per H. Nah, itu rumus dari EOQ. Oh iya, tadi kakak sedikit lupa. Jadi rumus TC juga ada P dikali D ditambah D per Q S ditambah I per 2H. Maksudnya di sini adalah ketika nanti diketahui harga dari barang tersebut, maka pakai rumus yang ini. Ketika nggak diketahui, maka pakai rumus yang di atas ini. Nah, sama sebenarnya rumus TC-nya dengan TC yang tadi. Seperti ini. TC sama dengan P dikali D ditambah D per Q. Cuman Q di sini harus Q bintang. Dikali S ditambah Q bintang per 2 dikali H. Nah, itu untuk mengetahui total biaya dari EOQ-nya sendiri ya kan. Lalu kita akan nanti juga akan mencari N. N itu adalah berapa kali pemesanan dalam setahun. Gak mungkin kan ketika suatu perusahaan hanya sekali memesan inventorinya dalam setahun, karena dia harus produksi terus menerus. Rumusnya adalah N sama dengan D per Q bintang. Q bintang sama dengan EOQ. Nah, kapan harusnya perusahaan itu mengorder kembali atau harus melakukan reorder point ROP? Itu rumusnya adalah D kecil dikali L. D ini apa? D ini demand per day. Demand per day maksudnya permintaan per hari. Nah, misalnya di contoh nanti permintaannya 6.000. Nanti demand per day-nya dibagi aja 6.000 dibagi 360 misalkan dalam 1 tahun. Nah, lead time ini waktu tunggu berapa lama barang itu sampai di perusahaan. Ada juga nanti kalau diketahui safety stocknya atau stok yang tersedia itu ditambah dengan SS. SS ini safety stock ya. Tapi kalau nggak diketahui, otomatis safety stocknya adalah 0. Nah, ketika safety stocknya 0, berarti tinggal mengalihkan D dengan lead time tadi. Tidak perlu nambah safety stock. Selanjutnya adalah kita akan bahas contoh soal dari EOQ itu sendiri. Nah, contoh soalnya ada di berikut ini. Silakan teman-teman baca pelan-pelan dan tulis apa yang diketahui di soal tersebut. Nah, di sini diketahui ya, demand-nya 600 kg per tahun. Setup-nya 30 per pesan. Holding-nya 0,125 per kilogram per tahun dan harganya 0,50 per kilogram. Yang pertama ditanyakan di soal adalah berapa kuantitas pesanan paling optimum dalam setahun tersebut. Rumusnya kita pakai yang mana? Kita pakai yang EOQ ya. EOQ sama dengan 2DS per H akar 2DS per H. Masukin aja angkanya. 2 dikali 6.000 dikali 30 per 0,125. Nah, silakan teman-teman cari dan kalikan. Nanti dapat hasilnya 1697,05 unit. Kita bulatkan aja 1697 unit. 2. Kita disuruh cari total cost. Rumusnya yaitu P dikali D. Teman-teman harusnya hafal ya. D per Q, Q-nya Q bintang, dikali S ditambah Q bintang per 2 kali H. Tinggal masukin lagi nih. P-nya berapa? Udah diketahui di atas 0,50.
0,50 dikali D-nya 6.000 ditambah 6.000 per Q-nya berapa? Q-nya itu tadi kita ketahui Q bintang itu sama dengan EOQ ya. Berarti Q bintang ini adalah 1697. 1697 dikali S. S-nya 30 ditambah Q bintang lagi 1697 per 2 dikali H 0,125. Nah, silahkan teman-teman kali pakai kalkulator. Nanti itu dapat hasilnya 3212,132 US dollar, karena pakai enggak rupiah, karena tadi pakai rupiah kan. Yang ketiga, dalam soal kita disuruh cari berapa kali pesan sih dia dalam setahun, yaitu pakai rumus N, yaitu D per Q bintang. D-nya berapa? D-nya 6.000. Q bintangnya 1697. Jadi ini hasilnya berapa? 3,5 ya. Bisa dibulatkan karena dia lebih dari 5 ke atas, itu kan dibulatkan ke atas, jadinya 4 kali dalam 1 tahun. Jadi dia ordernya 4 kali dalam 1 tahun. Nah, setiap berapa kali sih dia harus order? Maka kita bisa dapat dengan membagi hari. 1 tahun 360 anggap bagi 4. Dapatnya 90 hari. Jadi setiap 90 hari dia harus order kembali. Yang keempat, kita akan menjawab tentang ROP-nya, reorder point-nya. Rumusnya D dikali L ditambah safety stock. D-nya berapa? D-nya adalah demand per hari ya kan. Jadi 6.000 per 360 dapatnya 200. Jadi demand per day-nya 200 dikali lead time-nya, karena di soal nggak ada lead time-nya. Misal 3 hari, waktu tunggunya 3 hari. Waktu tunggu selama 90 hari ini kita tunggu dalam 3 hari. Maksudnya setiap kita pesan 90 hari, nyampenya baru 3 hari setelah kita pesan tersebut. Makanya dia dikali 3. Safety stocknya diketahui tadi? Enggak ya, makanya dia 0. Terus 200 dikali 3, 600. Jadi artinya di sini adalah ketika persediaannya berjumlah 600, maka perusahaan harus mengorder kembali persediaannya. Nah, begitu. Misalkan tadi di soal ada safety stocknya 10 misalkan. Berarti mereka harus order lagi itu di saat kuantitasnya 610. Begitu. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya ngerti, karena manajemen inventory kita sampai sini.